Mengenal teks non-fiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk pagi hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, perlu saya informasikan kembali bahwasanya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar lancar, anak-anak saya berikan tanggung jawab agar tetap melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru agar nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, sebelum Pak Udin memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Untuk itu kalian siapkan baik buku tulisnya maupun buku LKS-nya. Untuk LKS bahasa Indonesianya silahkan kalian membuka halaman 20 dan 21. Hari ini kita akan mengulas kembali materi kita kemarin mengenai teks non-fiksi. Untuk itu anak-anak, kalian persiapkan dulu buku kalian dan mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah anak-anak mempersiapkan buku kalian, kita akan mengulas materi tentang teks non-fiksi halaman 20. Mengidentifikasi informasi dalam teks non-fiksi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan sebuah teks. Jadi untuk mengidentifikasi, untuk mencari informasi dalam sebuah teks non-fiksi, kalian harus membaca keseluruhan teks bacaan yang ada pada buku atau informasi tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan pokok pada masing-masing paragraf. Jadi di setiap paragraf itu anak-anak ada yang namanya gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Dan untuk mempermudah kalian menentukan informasi yang ada dalam teks tersebut, kalian biasakan menulis gagasan pokok pada teks tersebut sehingga kalian lebih mudah untuk mempelajari isi dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan menyimpulkan informasi yang ada melalui gagasan pokok. Setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf teks non-fiksi, kemudian kalian menyimpulkan informasi apa yang ada yang dapat digali melalui gagasan pokok tersebut dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, itulah anak-anakku semuanya cara-cara untuk mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi terbagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan teks non-fiksi kreatif. Silahkan kalian catat di buku tulis kalian. Nah, anak-anakku semuanya, untuk pagi ini Pak Udin memberikan sebuah tugas kepada anak-anakku semuanya agar anak-anak membuat sebuah karangan, sebuah teks non-fiksi atau karangan yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan untuk catatan tulisannya maupun informasinya. Dan untuk tugasnya kalian saya suruh membuat sebuah cerita karangan yang nyata. Misalnya halaman 21 itu kalian membuat sebuah cerita tentang makanan tradisional gudeg misalnya, atau kalian membuat catatan membuat cerita tentang informasi makanan nasi pecel misalnya, itu boleh. Atau yang lain misalnya budaya reok Ponorogo, tetapi informasi tersebut harus berupa informasi non fiksi, bukan khayalan. Artinya non fiksi itu bukan khayalan dan itu informasi dapat dipertanggungjawabkan untuk catatannya. Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi. Misalnya penemuan tentang handphone. Di situ
dijelaskan mengenai orang yang pertama kali menemukan handphone dan kemudian perkembangan handphone di era sekarang. Itulah contoh karangan atau cerita non-fiksi. Itulah anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan karena singkatnya waktu dan juga durasinya. Silakan anak-anak menyelesaikan tugas yang Pak Udin berikan, yaitu membuat cerita non-fiksi. Bisa berupa makanan pokok tradisional, boleh tari daerah, boleh budaya nenek moyang, ataupun budaya yang ada di lingkungan kalian, atau sama seperti halaman 21 yaitu makanan tradisional. Bisa pecel, bisa gudeg, bisa makanan apa itu namanya, jenang mirah dan lain sebagainya. Silakan kalian membuat catatan dan bisa menggali informasi di internet dan kalian salin di buku tulis kalian. Hasilnya kalian kirim ke nomor WhatsApp Pak Udin. Mungkin itu anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga dapat membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang, saya mohon maaf. Akhirnya marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.